kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaannkah, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu Yesus. Bapa, curahkan roh hikmat wahyu-Mu agar kami bisa mengenal Engkau secara benar, sehingga kebenaran ini akan menghidupkan kehidupan kami. Kami sangat mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu saya pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya kasih perikop, kenalilah dirimu. Ya. Firman Tuhan saya ambil di Roma 5 ayat 17, saudaraku. Saya bacakan firman Tuhannya. Ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus, saudaraku. Firman Tuhan ini sangat luar biasa, saudaraku. Pesannya
sangat-sangat luar biasa. Sehingga banyak di antara kita yang mengabaikan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa mempunyai kehendak. Supaya apa saudaraku? Supaya saudara dan saya, kita memerintah di dalam kehidupan ini sebagai raja dan ratu melalui kuasa anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Kenapa saya ada beberapa kali untuk mengulangkan firman Tuhan ini, saudaraku? Kalau kita melihat hari-hari ini, saudaraku, bahwa situasi dan kondisi keadaan dunia, keadaan di sekeliling kita hari-hari ini, itu begitu kuat untuk coba mengatur, mengambil alih kehidupan saudara dan saya. Sehingga membuat kita itu kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Nah Bapak Ibu, untuk meyakinkan kebenaran Tuhan pada siang hari ini, saya meyakinkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kitalah yang mengatur kehidupan ini. Bukan kehidupan ini atau situasi dan kondisi yang mengatur kita. Inilah kebenaran firman Tuhan. Inilah isi hati daripada Bapa kepada saudara dan saya. Untuk apa saudara? Untuk kita yang mengatur kehidupan ini saudara. Tidak ada satupun manusia di dunia ini saudaraku dapat membayangkan roh yang baru dan realita apa yang ada di dalam roh kita yang telah dilahirkan baru. Bahwa Allah itu tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga roh kita dapat serupa menjadi dia di dunia sekarang ini saudara. Wow. Tidak bisa kita bayangkan saudara. Hanya kita bisa percaya di dalam roh kita yang telah dilahirkan baru. Firman Tuhan jelas berkata bahwa kita dilahirkan baru oleh firman Allah. Amin Bapak Ibu. Untuk itu saudaraku, ya, kita tidak boleh berpikir lagi seperti rutinitas kita dalam kehidupan ini. Saya ambil contoh umpamanya kita bangun jam 8, kemudian kita kerja jam 5 sore, kita pulang, kemudian kita tua, dan kita mati, kita masuk surga. Kalau ini tujuan saudara dan saya, ini terlalu kecil saudaraku. Bahwa Tuhan itu mempunyai suatu rencana yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita yang telah menerima anugerah ini, firman Tuhan berkata, kita menjadi kepala bukan ekor, kita di atas bukan di bawah dalam kehidupan ini, saudara. Ini suatu kebenaran yang sangat luar biasa. Kita menjadikan kerajaan orang-orang yang berpengaruh. Saudara saya, kita di muka bumi ini adalah orang-orang yang berpengaruh. Kenapa? Karena kita mempunyai roh yang unggul, saudara, dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk apa saudaraku? Untuk menjadi teladan baik, untuk menyatakan jalan kehidupan Allah di muka bumi ini. Inilah panggilan dan rencana tujuan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa Bapa itu mengandalkan saudara dan saya untuk apa? Untuk memperluas kerajaannya di muka bumi ini, saudara. Untuk itu saya mau memberitahukan kepada saudara dan saya, apapun profesi saudara dan saya, apapun pekerjaan saudara dan saya, ya, dimanapun saudara berada, mestinya saudara, kita adalah orang-orang yang mempunyai kreativitas saudaraku, produktivitas dan ketenangan, kepekaan, kecerdasan, saudara. Mempunyai inovatif, saudara. Untuk apa saudaraku? Untuk menjadi terang di tengah dunia mengalami kegelapan hari-hari ini, saudara.
Di mana hari-hari kita mau melihat saudaraku bahwa banyak sekali orang kehilangan pengharapan saudara. Saudara dan saya, kitalah orang-orang yang mempunyai pengharapan untuk menyatakan pengharapan itu kepada orang-orang di kita saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara dan saya mempunyai perjanjian dengan Allah yang orang lain tidak punya, dan kita mempunyai perjanjian dengan Allah di mana dikatakan bahwa anugerah Allah itu tinggal dan menetap dalam kehidupan saudara dan saya melewati Yesus Kristus. Amin saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Wow, sesuatu sangat luar biasa firman Tuhan. Nah, saya ambil satu contoh di perjanjian lama mengenai kisah Daniel saudaraku. Daniel itu luar biasa saudaraku. Alkitab berkata bahwa dia menyadari dia mempunyai roh yang unggul saudaraku. Saya baca firman Tuhan di Daniel, saya ambil firmannya di Daniel 6 ayat 4, berkata seperti ini, ya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya saudaraku. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan ini, Daniel dia menyadari dan dia tahu bahwa dia mempunyai roh yang unggul dalam kehidupannya. Kenapa saudaraku? Dia mempunyai hubungan yang baik dengan Allahnya. Dia disiplin dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan dia tahu bahwa roh yang perkasa itu ada di dalam diri dia saudaraku. Sehingga apa? Ini yang membuat dia itu melebihi daripada pemimpin-pemimpin yang lainnya saudaraku. Ada amin Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya saudaraku, di mana rekan-rekan yang lain saudaraku, mereka mencoba mencari kesalahan daripada Daniel lewat apa? Lewat kinerjanya. Tetapi Alkitab berkata bahwa tidak satu pun mereka dapat celah untuk mencelakakan Daniel dalam pekerjaannya saudara. Kenapa? Karena dia mempunyai integritas, dia mempunyai kedisiplinan saudaraku. Ya. Dia betul-betul mempunyai kreativitas yang sangat luar biasa saudaraku. Sehingga saudaraku, para rekan-rekan yang lain hanya satu cara, yaitu mencari kelemahan Daniel untuk mencoba menjatuhkan Daniel lewat apa saudaraku? Melewat hubungan Daniel dengan Tuhannya saudaraku. Maka mereka menciptakan, memberitahu kepada raja untuk membuat patung. Kalau saudara baca ayat selanjutnya saudaraku. Daniel tahu saudaraku bahwa dia yang menguasai keadaan saudaraku. Bukan keadaan yang menguasai dia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa roh yang unggul itu ada di dalam kehidupannya. Yang mampukan dia untuk melebihi daripada orang-orang yang lain dalam kehidupan Daniel saudara. Amin Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjanjian lama saudaraku, di mana Allah itu tidak menetap kepada jemaatnya saudaraku, kepada para nabi-nabinya. Sehingga Alkitab berkata bahwa roh Allah itu keluar masuk. Begitu dengan Daud. Nah sekarang saudaraku, saudara dan saya, kita di zaman kasih karunia ini saudara, di mana Allah itu menetap dan tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita mesti menyadari saudaraku bahwa anugerah ini memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Seperti apa yang dialami oleh Daniel saudara. Amin. Kita akan 10 kali lebih pintar dari rekan-rekan kerja kita saudaraku. Kita akan 10 kali lebih sabar, lebih dermawan, lebih mengasihi satu dengan yang lain saudaraku. Ada amin Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kita mesti mengerti kebenaran ini Bapak Ibu. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berkata bahwa saudara dan saya,
Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang hebat. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mengalami keberhasilan yang baik, saudara. Ada amin Bapak Ibu? Nah, kalau kita baca di firman Tuhan di Matius sampai Wahyu, saudaraku, itu firman Tuhan berbicara bagaimana kita gerejanya untuk menjadi terang dunia di tengah kegelapan hari-hari ini, saudaraku. Ada amin? Firman Tuhan jelas berkata di Matius sampai ke Wahyu bahwa siapa saya, saudara dan saya, bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi terang untuk memberi kehidupan. Kenapa? Karena kehidupan daripada Yesus Kristus itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Saya ambil satu firman Tuhan di Matius 5 ayat 16, saudara. Saya bacakan firman-Nya, Bapak Ibu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga, saudaraku. Dari kemampuan saudara dan saya untuk kita menjadi terang, untuk menyatakan gaya kehidupan Allah di muka bumi ini, itu telah diberikan melewat anugerah yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu? Itu firman Tuhan di Yesaya berkata, bangkitlah menjadi terang, karena terang Tuhan telah terbit atasmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini firman Tuhan jelas berbicara kepada saudara dan saya. Untuk apa saudara? Bahwa Bapa mempunyai keinginan dan mempunyai kehendak. Untuk apa saudaraku? Untuk saudara dan saya kita memerintah di dalam kehidupan ini melalui kuasa anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku. Jangan sampai situasi dan hari-hari ini, keadaan hari-hari ini, untuk begitu kuat, untuk mengatur kita, untuk menguasai kehidupan kita, sehingga membuat kita kehilangan sukacita, membuat kita kehilangan damai sejahtera, membuat kita kehilangan pengharapan kita, saudaraku. Ada amin Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Itu mari, biarlah kebenaran firman Tuhan siang hari ini tertanam dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa kuasa anugerah melewati Tuhan Yesus yang tinggal dalam kehidupan saudara bekerja melalui saudara dan saya. Amin Bapak Ibu, Tuhan berkati. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang begitu menghidupkan kehidupan kami. Kalau kami melihat hari-hari ini, situasi dan kondisi keadaan di sekeliling kami itu begitu kuat untuk mengatur, begitu kuat untuk menguasai kehidupan kami dengan segala sesuatu apapun dalam kehidupan ini. Tapi biarlah melewat kebenaran firman Tuhan yang tertanam, yang tinggal dalam kehidupan kami. Roh Kudus memampukan kami untuk kami berdiri sebagai raja dan ratu untuk mengatur dalam kehidupan ini. Inilah firman kebenarannya, Aba. Kami bersyukur bahwa Tuhan pakai hidup kami untuk menyatakan kehidupan Allah melewati kehidupan kami, sehingga dunia yang dalam kegelapan hari ini akan bersinar terang, karena gerejamu hidup di dalam terangmu yang ajaib, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur, kami serahkan semua ke dalam tanganmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin.